Polisi menetapkan aktor Revaldo menjadi tersangka penyalahgunaan narkotika. Kabar ini disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Perhubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Truno Yudo Wisnu Andiko. Saat ditemui di Polda Metro Jaya, Kebayoran Baru, Jumat 13 Januari 2023, Komisaris Besar Polisi Truno Yudo menjelaskan bahwa Revaldo akan direhabilitasi. Hal ini berdasar hasil asesmen, dia bakal direhab di Lido Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali Polda Metro Jaya dalam hal melakukan pengungkapan terkait dengan adanya tindak pidana narkoba. Kali ini tadi sudah disampaikan oleh tersangka, yaitu Saudara R, atas penangkapannya oleh Polda Metro Jaya dalam hal Direktorat Reserse Narkoba pada tanggal 10 Januari yang lalu. Pada progresnya terhadap tersangka dalam proses pemeriksaan dan pemberian keterangannya menyampaikan adanya relapse. Relapse itu bahasa konotasi Indonesianya itu adalah rehab, kambuh, ya, kambuh. Maka dalam hal itu kami mendasari keterangan tersebut dari penyidik untuk meminta TAT atau Tim Assessment Terpadu dari BNP, yang kemudian untuk dilakukannya rehab. Dalam hal ini juga didasari pada keterangan-keterangan yang diterima oleh penyidik sejak September tahun lalu 2022, R ini mulai kembali merasakan suatu relapse, ya, atau kambuh, rasa keinginan yang tinggi kembali. Sedangkan kita ketahui R ini merupakan residivis pada tahun sekira 2002 dan 2010 melakukan tindak pidana yang sama, ya, dalam hal ini adalah memiliki dan menggunakan narkoba. Maka dari itu penyidik dari Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk melakukan rehab mendasari pada Tim Assessment Terpadu, namun mendasari pada residivisnya, proses tetap dilakukan secara proses hukum. Dari aspek peraturan perundang-undangan secara residivis ini tetap diproses. Sedangkan dalam aspek pengguna secara misi kemanusiaannya adalah memberikan haknya untuk melakukan atau menerima layanan medis melalui rehab yang akan tentunya dilakukan oleh milik pemerintah, dalam hal ini di Jalan Bogor Sukabumi atau di Lido. Jadi itu perkembangannya rekan-rekan. Maka kami juga menghimbau kepada seluruh keluarga di rumah, jangan sekali-kali mencoba narkoba, dan kemudian apabila ada pihak keluarga segera berikan layanan dan informasikan kepada kami, ya, karena ini merupakan tanggung jawab dari seluruh elemen, termasuk khususnya di lingkungan keluarga. Betul, status saudara R ini tersangka, ya, tersangka. Tadi sudah sampaikan kalau proses lanjut berarti tersangka karena mendasari pada residivisnya, namun misi kemanusiaannya, haknya adalah mendapatkan rehab. Ini berdasarkan dari TAT atau Tim Assessment Terpadu yang ada di BNP. Pak, bisa diulang kembali, dikasih kembali barang buktinya apa saja? Barang bukti mungkin yang lalu ya, tapi saya ulangi kembali ya. Barang bukti yang ada padanya, yang pertama 3 pak kertas paper, ya. Kemudian ada kotak plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis pertama ganja, ya, dengan berat 0,51 gram. Ya. Kemudian ada botol dan tutup di dalamnya berisi 3 pipet kaca.
Dan kemudian pada dompet kecil yang miliknya itu didapati ada pot plastik yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat net 0,33 gram. Dan juga didapati dalam dompet tersebut satu plastik klip yang berisi narkotika ganja dengan berat 0,39 gram. Selanjutnya masih dalam dompet kecil itu ada satu plastik klip yang berisi 2 butir tablet ekstasi dengan berat 0,35 gram. Dan masih ada lagi yaitu satu plastik klip berisi kertas papir dan sedotan plastik yang masih terdapat unsur narkoba jenis sabu. Ini yang ada pada dompet. Dan kantong hitam juga ada 2 sedotan dan kemudian korek api serta 8 plastik klip dan alat penghancur ganja serta handphone milik saudara F, tersangka F. Ya. Pak Kabit, izin Pak Kabit, Sejauh ini dari hasil proses penyidikan oleh penyidik Direktorat Reserse Narkoba ini adalah menggunakan dengan adanya juga penyampaian sekira September 2022 sudah mulai aktif di mana frekuensi atau volumenya itu dalam seminggu menggunakan 4 kali. Ya, baik itu kalau dari hasil lab pada saat awal itu melalui test kit dan kita dalami kembali dengan lab di Dokkes Polda Metro Jaya. Ya, ini hasil analisanya, ya, ini kandungan zat edik yang terdapat dalam urin itu ada menggunakan jenis ganja dan sabu. Pak Kabit, izin Pak Kabit, atau kambuh lagi itu September 2022 setelah lama bebas. Nah, untuk supply dari barang buktinya ini sendiri, apakah memang relasi yang lama gitu Pak? Yang dia dulu pernah di penjara dapat dari orang-orang lingkaran itu aja apa lingkaran baru? Untuk relasi lingkaran baru dan lama sudah disampaikan dalam proses penyidikan ini, ya. Ini masih kita lakukan karena baru keterangan dari saudara tersangka R, maka kita akan masih melakukan pengembangan, ya, dalam hal ini. Apakah ini merupakan jaringan lama tersangka R ataukah jaringan baru? Tentu ini proses tadi masih jalan. Namun yakin, ya, penyidik dari Direktorat Reserse Narkoba setelah melakukan serangkaian proses dari penyelidikan sampai penyidikan ini profesional dan juga proporsional. Ya.